Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam sharing-sharing kita terkait event organizer dan hal-hal pendukung di baliknya, baik hal teknis maupun hal-hal non teknis. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas hal non teknis ataupun poin-poin mendasar untuk bergeraknya sebuah event organizer ataupun wedding organizer, yaitu kita sedang membahas soal hospitality. Dan di pertemuan sebelumnya kita bahas soal bagaimana hospitality itu bisa membawa benefit ataupun manfaat ataupun keuntungan. Hospitality atau keramah tamahan dapat dianggap sebagai sebuah basic manner. Jadi kalau yang sebelumnya kita bahas soal benefit-benefit ataupun keuntungan dari kita menerapkan hospitality atau keramah tamahan, dan di pertemuan kali ini kita akan lebih menariknya secara keumuman bahwa sebenarnya hospitality atau keramah tamahan itu dapat diterapkan atau banyak kita temui sebagai basic manner atau tata krama dasar. Tata krama dasar dalam kita berkehidupan sehari-hari maupun dalam kita menerapkan bisnis. Terutama ini akan erat konsepnya dengan interaksi dengan orang lain, yang dimana hospitality ini atau keramah tamahan memang dalam bergeraknya bisnis wedding organizer ataupun event organizer seringkali ya, atau memang setiap saat selalu berinteraksi dengan manusia atau orang lain. Maka hal-hal positif yang kita bisa dapatkan dari hospitality ini ternyata secara tidak sadar ada juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita lihat yang pertama. Beberapa poin tata krama dasar yang menjadi unsur-unsur hospitality atau keramah tamahan. Yang pertama adalah sikap ramah dan menghargai. Setiap kita bertemu orang, kita biasanya menyapa dengan ramah, mengucapkan salam misalnya, memberikan sambutan yang hangat, menunjukkan perhatian terhadap mereka. Ini adalah poin pertama ataupun tata krama yang biasanya kita lakukan secara otomatis dalam kehidupan keseharian kita. Dan ini juga adalah nafas dari hospitality atau keramah tamahan itu sendiri, yaitu menghargai dan menyambut orang dengan ramah. Misal kita sedang bekerja gitu ya, dalam sebuah event organizer atau wedding organizer, ada orang yang lewat di pos kita bekerja, katakanlah kita adalah sebagai penyambut tamu. Kita diletakkan di meja depan, di meja penerimaan tamu untuk tugasnya menghitung jumlah orang yang datang. Biasanya kita menggunakan counter checker ya, seperti alat hitung yang dari besi yang bisa diputar dan kita bisa klik satu-satu untuk menghitung jumlah kepala. Nah, sebenarnya kan ini sikap ataupun di sini sebenarnya adalah fungsi yang pasif. Dia hanya melihat saja orang yang lewat gitu kan, 1, 2, 3, 4. Memang fungsi ini harus fokus. Kalau misalnya dia tidak fokus, bisa saja orang yang masuk banyak tapi tidak dicek atau tidak diklik, maka kevalitan data semakin bias. Kevalitan data jumlah orang yang masuk dalam acara kita. Nah, apabila si petugas counter checker ini ada seorang tamu yang masuk gitu ke venue kita, lalu dia memberikan sambutan, "Selamat pagi Bu, Assalamualaikum, mari Bu," gitu. Silakan arahnya ke sebelah sini. Ini akan memberikan nilai tambah yang sangat-sangat luar biasa dalam bisnis hospitality atau keramah tamahan. Dari sisi penyambutan saja. Padahal kan kita sering ya, apabila berpapasan dengan orang misalnya, dengan tetangga, dengan teman, atau dengan orang yang kita tidak kenal biasanya. Ya kalau dia lewat-lewat saja gitu, kita tidak sapa. Ini kan menghilangkan rasa atau perasaan dihargai. Sedangkan penghargaan ini atau menyapa, memberikan penghargaan, kita menghargai dia lewat, dia berpapasan dengan kita, ini adalah satu rasa hormat. Dan sebenarnya orang lain suka apabila diberikan hal-hal seperti itu. Maka poin pertama, tata krama dasar yang menjadi unsur pertama atau unsur utama dari hospitality adalah sikap ramah dan menghargai orang. Dalam bentuknya adalah menyapa. Poin kedua, tata krama dasar yang biasa kita lakukan ke orang lain dalam kehidupan keseharian kita, dan tentunya menjadi unsur hospitality yang tanpa kita sadari adalah
kesopanan dalam berkomunikasi, dalam bertutur kata, dalam berbicara. Menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang tepat lawan bicaranya seperti apa profilnya, maka kita gunakan bahasa yang sesuai. Ini akan memberikan kesan yang baik bagi orang yang kita ajak bicara atau kita ajak interaksi. Misal tadi urutannya dari yang pertama, kita sapa dulu, Assalamualaikum Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Mohon maaf saya lihat Bapak sedang kebingungan misalnya, ada yang bisa saya bantu misalnya. Itu di sisi bisnis ya. Kalau misalnya dalam keseharian kita, misal ketemu dengan orang, ketemu dengan kenalan, ketemu dengan guru, setelah kita sapa, tentu tahap berikutnya adalah berkomunikasi dengan sopan. Misalnya, komunikasi sopan ini bisa kita turunkan lagi. Misalnya kita dengan berbicara dengan target atau orang yang berpapasan dengan kita buhi dengan senyuman. Nah, ini adalah komunikasi, gestur-gestur komunikasi yang menunjukkan kesopanan dan keramahan. Gestur-gestur seperti ini bisa memberikan kenyamanan bagi orang yang diajak berbicara. Nah, apabila kita bicara dengan orang misalnya, muka kita datar aja, selamat pagi Pak, lewat aja. Tidak ada koneksi batin gitu, tidak ada koneksi antar emosi yang bisa kita ciptakan dibanding kita memberikan senyuman, walaupun simpul saja, sedikit saja. Selamat pagi Pak, dibanding selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu? Energi yang dikeluarkan dari kita yang menyapa pun akan diterima oleh orang yang mendengarnya berbeda gitu. Apabila kita berikan komunikasi yang nyaman, sopan, ada senyuman, ini ada hubungan emosi yang positif. Maka dari tahap pertama, kita sapa, kita hargai orang yang berpapasan dengan kita, lalu kita berikan komunikasi yang positif, ini akan menciptakan bonding ya, dimanapun itu. Dalam pertemanan kah, dalam hubungan kekeluargaan kah, sapa dulu aja, kan kita nggak mungkin tiba-tiba langsung ngomong dengan bahasan yang panjang ya. Nomor satu adalah kita sapa, kita hargai keberadaannya, lalu kita pilih cara-cara komunikasi yang positif, yang sopan. Yang ketiga, tata krama dasar yang ternyata adalah merupakan unsur dari hospitality adalah mendengarkan dengan empati. Ini kalau kawan-kawan coba urutkan, berarti ternyata yang pertama tadi adalah menghargai atau menyapa. Yang kedua adalah berkomunikasi dengan sopan, komunikasi yang baik, sopan dalam berinteraksi, bertutur kata. Yang ketiga adalah mendengarkan dengan empati. Komunikasi di sini kawan-kawan tidak hanya satu arah. Misal seperti ini kan lebih berupa komunikasi satu arah. Kita tuturkan pembahasan sebisa mungkin satu arah. Walaupun dalam kenyataannya, misal dalam video ini pun kita berikan bumbu-bumbu komunikasi dua arah misalnya, seperti yang kita lihat di video-video yang sudah viral lebih dulu gitu. Apabila mereka memberikan interaksi, misal, kawan-kawan tahu nggak? Atau kawan-kawan tahu nggak jawabannya? Yang tahu jawabannya coba tulis di kolom komentar. Nah, ini memberikan emosi yang tersendiri, hubungan yang lebih dalam, yang lebih erat dalam interaksi tadi. Maka yang ketiga, komunikasi itu bukan hanya satu arah. Komunikasi itu harus dua arah, mendengarkan dengan empati. Bahkan bentuk komunikasi dua arah dalam video seperti ini, kita coba menaikkan intonasi, menurunkan intonasi, memberikan jeda. Ini harapannya komunikasi dua arahnya ini ada rasa empatinya. Kita memikirkan orang yang mendengarkan ini agar nyaman seperti apa ya. Misalnya kita ngomong terus dengan cepat, nyerocos terus, tentu kan yang mendengarkan tidak nyaman. Maka poin yang ketiga, sebagai sikap hospitality ataupun tata krama dasar yang biasa kita jumpai adalah mendengarkan dengan empati. Mendengar dengan empati ini bisa memberikan kesan kita memberi perhatian yang penuh dan lebih dalam kepada orang yang berbicara. Kalau misalnya kita tidak memberikan perasaan ini, seperti orang yang sudah berinteraksi dengan kita, oh ini
lawan bicara kita hanya ingin didengarkan aja, dia hanya ingin ngomong aja. Jadi sudah menyapa, tadi yang pertama sudah berkomunikasi dengan ramah, dengan sopan, dengan santun, tapi tidak ada rasa empati, tidak mau mendengarkan balik. Ini tidak menciptakan hubungan yang baik juga antar dua orang yang sedang berinteraksi. Interaksi ini juga menunjukkan kesopanan yang lebih lanjut, tidak hanya dalam tutur kata, tapi kita bisa kasih namanya micro expression ya, biasa disebut dalam ilmu-ilmu interaksi itu micro expression. Kita kasih senyum, kita majukan sedikit badan kita gitu. Kita beri perhatian fokus mata apabila lawan bicara kita sedang ngobrol dengan ngomong dengan kita, ini akan memberikan kesan yang positif. Kemudian yang keempat, tata krama dasar yang ternyata adalah bagian dari hospitality adalah memberikan bantuan dengan ikhlas. Di sini poinnya adalah feedback ya, feedback. Misal kita sudah menegur, sekali lagi kita ulang, kita sudah berbicara dengan sopan, kita sudah mendengarkan dengan empati. Berikutnya adalah apa sih manfaat yang bisa kita berikan kepada lawan bicara kita ini. Ketemu dengan kawan misalnya, dengan teman atau dengan orang lain, satu dua hal tiba-tiba dia akan menuturkan dia sedang ada keperluan ini misalnya. Oh, saya mau ke sini nih, lagi cari-cari jadwal soal seminar tertentu gitu. Misalnya kita tahu soal seminar itu, kita komunikasi dengan baik, lalu kita beri coba inputan yang baik. Meskipun di sini adalah dibahas poinnya adalah bantuan dengan ikhlas. Tentu kaitannya erat dengan pekerjaan ya, sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis hospitality. Bantuan fisik, bantuan materi, juga bantuan emosional, seperti memberikan waktu ya, misalnya kita ketemu dengan orang lalu kita berhentikan sejenak aktivitas kita, misalnya kita sedang mungkin kontakan dengan orang lain yang jauh dengan WhatsApp, tapi ketika ada lawan bicara datang, ada tamu datang, ada klien datang, ada customer datang berhadapan dengan kita berikan waktu. Ini adalah bentuk memberikan bantuan dengan ikhlas pada orang yang berhadapan dengan kita. Ini juga menunjukkan kita ada kepedulian, ada perhatian dengan orang lain. Kita bisa memberikan bantuan dengan ikhlas. Dan yang kelima, ini mungkin poin terakhir dalam bahasan video kali ini. Sebenarnya ada 7 poin, namun yang 2 poin berikutnya insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya. Karena masih erat kaitannya dengan bantuan tadi, dengan orang lain, kita berikan bantuan dengan ikhlas. Poin berikutnya, tata krama dasar dalam sebuah hubungan yang tentunya menjadi dasar dari hospitality adalah memahami kebutuhan orang lain. Keramah tamahan atau hospitality yang baik melibatkan kemampuan untuk mengerti atau mengenali apa yang dibutuhkan orang lain. Di poin 4, misalnya kita sudah menawarkan bantuan itu mungkin masih dari asumsi pribadi kita, masih dari diri kita. Oh, saya kira-kira memberikan bantuan kepada lawan bicara saya ini gitu, kepada klien yang datang, kepada customer yang datang, bantuannya. Tapi kalau mau lebih dalam lagi bantuan itu, kita mencoba memahami kebutuhan orang lain. Cara bisa memahami kebutuhan orang lain lebih dalam adalah dengan melihat respon-respon yang dia sampaikan ketika kita mau menawarkan bantuan. Atau bisa juga kita dalami dengan prinsip QYC ya, Know Your Customer. Kita tahu dulu seperti apa orang yang berhadapan dengan kita, baik kita cari sebelum bertemu apabila ini adalah meeting yang sudah direncanakan, ataupun kita coba baca dari situasi, dari tanda-tanda yang kita hadapi langsung dengan orang ini. Setelah kita sapa, sekali lagi tadi ya, kita komunikasi dengan sopan,
kemudian kita mendengarkan dengan empati, kita sudah berikan bantuan dengan ikhlas, kita harus memahami kebutuhan lawan bicara kita. Dengan membaca respon dari lawan bicara kita coba membaca gestur-gesturnya. Ketika kita bisa padukan antara bantuan yang akan kita tawarkan dan juga kita paham lebih detail kebutuhan lawan bicara kita, maka ini akan menciptakan emosi interaksi yang sangat bagus. Inilah yang biasa kita terapkan dalam bisnis hospitality, khususnya di bidang event organizer dan wedding organizer, bahwa interaksi kita dengan orang lain yang banyak kita jumpai di lapangan, tentunya kita ingin membangun koneksi yang baik, membangun emosi yang positif dengan tamu yang datang, dengan keluarga ataupun sahibul hajat ataupun pemilik acara misalnya. Apabila poin-poin tadi tata krama dasar itu kita terapkan dalam hospitality, insya Allah ini yang akan kita cari. Kita mencari hubungan yang positif, kita mencari koneksi yang baik. Karena dari koneksi yang baik, dari hubungan yang positif ini yang akan membawa interaksi kita atau bisnis kita dari bidang hospitality ini bisa berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh orang yang berinteraksi dengan kita, oleh orang yang percaya untuk menggunakan jasa kita. Ada 5 poin di atas, masih ada 2 poin lagi, insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.